Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robi. Bagaimana teman-teman sekarang persiapan SKB-nya? Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang mind mapping atau peta konsep untuk nyeri akut, kebutuhan oksigen, dan sindrom kompartemen. Yang pertama adalah nyeri ya. Nah, nyeri ini itu teman-teman bisa baca sendiri ya untuk penjelasannya. Saya hanya akan menggarisbawahi nyeri bisa kita kategorikan masalah utama atau diagnosa utama bila skalanya itu 6 atau lebih. Artinya nyeri ringan itu sebaiknya kita abaikan untuk menjadi diagnosa utama. Tapi bila sudah sedang sampai berat, nah itu bisa kita prioritaskan menjadi diagnosa utama karena mungkin kita perlu juga analgetik ya. Nah, untuk melakukan pengkajian nyeri sendiri yaitu dengan PQRST. P provoking atau penyebab, Q quality atau kualitasnya, E region atau radiates ini menyebarnya kemana, S adalah skalanya di mana skalanya itu 0 sampai 10 ya, dan T adalah time waktu. Kapan nyeri ini berkurang dan kapan nyeri ini semakin hebat, seperti itu. Bila teman-teman ingin contoh soalnya, teman-teman tinggal klik link yang saya sertakan di atas. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan oksigen. Nah, kebutuhan oksigen ini tanda dan kuncinya itu ada di perubahan AGD atau analisis gas darah, kemudian pasiennya mengeluh sesak, kemudian napas cepat, dan saturasi oksigennya turun. Diagnosa utamanya ada pertukaran gas, ada bersihan jalan napas, dan ada pola napas. Nah, kapan dikatakan pertukaran gas? Bila ada perubahan AGD ataupun AGD-nya itu ada abnormalnya gitu. Kemudian bersihan jalan napas bila ada sumbatan. Kemudian ada juga suaranya itu ronci, gargling, ataupun wheezing. Jadi asma itu termasuk bersihan jalan napas teman-teman, bukan pola napas ya, karena dia ada sumbatan kan. Nah kemudian untuk pola napas biasanya hanya ada retraksi dinding dada saja, dan biasanya dengan frekuensi napas yang meningkat gitu. Nah, bila teman-teman ingin mengetahui cara untuk menghitung AGD apakah itu normal atau tidak, tinggal klik yang ada di atas ya teman-teman. Nah, kemudian juga teman-teman bila ingin lebih jelas lagi tentang gimana sih menentukan pertukaran gas, bersihan jalan napas, dan pola napas, nah saya juga membuat contoh soal. Nah, untuk yang ini teman-teman klik yang ada di atas juga. Nah, kemudian untuk tindakan utamanya itu dengan posisi biasanya semipolar, kemudian pemberian oksigen, postural drainase, WSD, dan batuk efektif. Evaluasinya adalah napas normal, otot tambahan tidak bergerak, kemudian saturasi di atas 94%, kemudian pasien tidak mengeluh sesak lagi. Nah, perhatiannya adalah bahaya pemasangan oksigen. Ini perlu diperhatikan ya. Kemudian pasien PPOM itu harus kurang dari 2 liter per menit. Yang ketiga adalah kompartemen sindrom. Nah, kompartemen sindrom ini merupakan gejala ataupun suatu kondisi gawat darurat di mana bila misalnya tidak ditangani, mungkin yang terjadi sindroma kompartemen ini bisa harus diamputasi organnya gitu. Nah, ini bisa terjadi karena adanya patah tulang, perdarahan yang ada di dalam gitu. Nah, bila tidak segera tertangani, nah mungkin saja jaringannya akan mati dan harus diamputasi. Nah, ciri-cirinya sendiri adalah yang pertama pain, nyeri, pallor, pucat, pulselessness, denyut nadinya itu berkurang atau hilang, parestesi, rasa kesemutan, dan paralysis. Jadi ada 5P ya teman-teman. Kemudian untuk penyebabnya sendiri terjadi bebatan yang terlalu kencang atau tadi ada patah tulang yang tidak diketahui di dalam gitu. Nah, kemudian cek nadi di ujung bebatan saat membebat. Nah, ini mau kita pasang bidai kan harus tetap dicek kan gitu, nadi, kemudian sensasinya juga gitu. Nah, ini bisa dilakukan tindakan kurangi tekanan, kemudian cek sensasi, dan bila memakai gips harus dibongkar. Masalah keperatannya adalah gangguan perfusi jaringan. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ada koreksi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.